Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membuat satu respon atau membuat satu reaksi, atau dengan bahasa yang lebih sederhana barangkali saya ingin nimbrung, ikut pansos bersama orang-orang hebat dan orang-orang yang cerdas, yaitu Bang Haji Rhoma Irama dan Bung Rocky Gerung. Ya, para pemirsa, saya melihat perbincangan antara Bang Haji Rhoma Irama dan Bung Rocky Gerung beberapa hari yang lalu di channelnya Bang Haji Rhoma, yaitu Bisikan Roma. Ya, walaupun dengan bahasa bercanda, Bang Rocky bilang kalau ngomongnya keras ini bukan bisikan tapi lebih kepada bacotan. Ada-ada saja Bung Rocky. Memang Bung Rocky ini logikanya begitu jalan. Sebelum saya merespon, mari kita lihat cuplikan atau tayangan video berikut antara Bang Haji Rhoma Irama dan Bung Rocky Gerung. Uh, Bung Rocky, apa kriteria Anda berakal dan dungu? Waris akal sehat, waris dungu. Ini pertanyaan yang jarang orang tanya sebetulnya. Di dada kita ada ada akal yang tidak bisa dibaca oleh akal yang ada di otak. Jadi kira-kira dua akal, yang ada di otak dan yang ada di dada. Itu namanya tuh kolbu. Kata kolbu itu hati. Hati itu lebih luwes. Jadi hati saya memerintah akal saya supaya mulut saya keluarin istilah dungu. Karena dungu itu kata yang paling tepat untuk menunjukkan nih orang ini nggak bisa berpikir, otaknya nggak bisa berpikir. Kesimpulannya bahwa menurut Bung Rocky, akal sehat itu berpikir wadah logika yang seharusnya seperti itu. Ketika berpikir dia tidak seperti yang seharusnya, maka dia dikatakan dungu. Kira-kira begitu. Dungu orang yang melawan akal sehat. Sebetulnya kalau kita sebut dalam riset itu, sepanjang hidup manusia itu rata-rata dia cuma pakai 14% dari otaknya tuh. 14%? 4%. Oh ya, Padahal Tuhan kasih 100% itu kan. Orang yang nggak mampu untuk mempergunakan secara sempurna otaknya, dia pasti masuk neraka. Orang yang dungu masuk neraka, oke? Okay? Iya. Artinya dia nggak mampu untuk mengatakan bahwa saya diciptakan untuk berpikir. Ayat pertama kan baca tuh. Dalam Quran tuh. Ya. Artinya pakai otak. Kan begitu kan? Betul. Apa dikasih fasilitas otak kalau kita nggak bisa manfaatkan itu? Anda mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Bila kitab suci itu menimbulkan imajinasi, maka dia adalah fiksi. Karena fiksi adalah sesuatu yang menimbulkan imajinasi itu. Nah sekarang kalau saya kasih contoh misalnya, akhirat, Yomil Akhir itu, Siratul Mustaqim. Saya nggak bilang kitab suci itu fiktif, saya bilang fiksi. Okay. Fiksi itu menimbulkan imajinasi. Akal di dalam otak itu dinamakan sebagai ilmu, sementara akal di dalam dada atau di dalam hati itu dinamakan iman. Kedudukannya antara ilmu dan iman itu adalah lebih tinggi iman. Tetapi iman itu ditunjang oleh keilmuan. Jadi kalau kita iman saja tanpa ada keilmuan itu sepertinya bohong. Tapi ilmu juga tanpa adanya keimanan itu akan rapuh. Walau bagaimanapun juga seperti tadi yang dikatakan, di atas kita yaitu kekuatan supranatural yang maha dahsyat, yang maha hebat, yaitu kekuatan Tuhan yang maha kuasa, kepusat dari segala macam energi yang ada di alam semesta jagat raya ini. Ya, jadi kedudukannya antara ilmu dan iman itu harus bersanding. Nah makanya tidak heran ketika di sebuah ayat ada yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini artinya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu. Ini menunjukkan bahwa akal di dalam dada atau hati itu tunjang dengan akal di dalam otak atau di dalam pikiran. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa iman tanpa ilmu
itu nol. Dan ilmu tanpa iman itu rapuh. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan akal yang Allah anugerahkan ini, supaya kita berpikir, memikirkan apa yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi. Sebagaimana Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Rocky, hanya barangkali beda versi ya. Kalau menurut saya, akal di dalam dada itu adalah hati, karena hati ini bukan organ fisik ya, bukan organ dari jasmani ya, bukan hati liver, tetapi hati di sini adalah merupakan organ rohani yang jangkauannya itu sangat luas ya. Akal kita luas, tapi hati itu lebih luas. Kalau diibaratkan akal kita itu seluas samudra, maka hati kita itu seluas alam semesta ini. Nah, itu. Jadi supaya kita itu mendapatkan ilmu untuk menunjang keimanan kita, maka kita pergunakan akal sehat yang Allah berikan untuk senantiasa ingat kepada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, seperti itu. Itu respon yang pertama dari pertanyaan Bang Haji Roma Irama yang telah dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Kemudian yang kedua, Bung Rocky juga menjawab pertanyaan dari Bang Haji Roma tentang kitab suci fiksi. Beliau mengatakan bahwa fiksi itu adalah sesuatu yang menimbulkan imajinasi. Ada penjelasan-penjelasan di kitab suci yang menimbulkan imajinasi-imajinasi. Seperti yang dicontohkan Bung Rocky Gerung, misalkan tentang Siratal Mustaqim, kemudian tentang akhirat. Ya, itu memang menimbulkan imajinasi, dan imajinasi kita itu nggak akan mampu. Artinya dalam real atau faktanya nanti kita nggak akan tahu. Nah, hal semacam itu dikatakan oleh Bung Rocky sebagai fiksi. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya saya lebih cenderung mengatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab suci yang menimbulkan imajinasi itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Artinya untuk menjelaskan seperti Siratal Mustaqim, kemudian surga, neraka, itu hanya Allah yang tahu. Ya. Dan akal kita atau nalar kita itu tidak akan mampu menjangkaunya. Ya. Jadi ada yang bisa dinalar, itu biasanya adalah ayat-ayat muhkamat, dan ada yang tidak bisa dinalar. Yang tidak bisa dinalar inilah yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Artinya hanya Allah yang tahu. Kemudian selain itu semua, selain surga, neraka, akhirat, lauhul mahfuz, Siratal Mustaqim, masih ada di sekitar kita tentang sedekah. Di antara kita telah paham bahwa tidak sedikit para ulama, para kiai, para mubaligh menjelaskan ketika berceramah bahwa uang yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, ketika kita mempunyai uang 100.000, kemudian kita sedekahkan sebanyak 50.000, maka yang kita sedekahkan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, ini harus diyakini, dan ini adalah ranahnya atau wilayahnya keyakinan atau hati. Sebab akal tidak mampu untuk mengatakan bahwa ketika uang kita itu 100.000, kemudian kita belanjakan 50.000 untuk sedekah,
itu akal kita hanya bisa melihat uang semakin berkurang. Tetapi kalau kita lihatnya dengan mata hati atau dengan kolbu atau dengan keyakinan yang mantap kepada Allah, ya, maka kita yakin apapun yang kita berikan ke jalan Allah pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Oh ya, dan yang tak kalah pentingnya bahwa ilmu itu penunjang dari iman kita. Kita beriman tanpa didukung oleh ilmu, maka iman kita itu adalah bohong. Sebaliknya, ilmu tanpa adanya iman, maka ini sangat rapuh, mudah ambruk. Oleh karena itu, ilmu dan iman ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, dua hal yang saling menunjang untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatan supranatural tertinggi, kekuatan supranatural terhebat di alam semesta jagat raya ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai acara nimbrung bareng orang-orang hebat, yaitu Bang Haji Rhoma Irama dan Bung Rocky Gerung. Ya, bisa dikatakan saya ini ikut pansos lah, panjat sosial kepada mereka berdua, kepada beliau-beliau. Ya, walaupun pada hakikatnya yang memperkenalkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk respon dan sebagai acara nimbrung atau pansos saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Bang Haji Rhoma Irama dan Bung Rocky Gerung senantiasa Allah lindungi dan senantiasa Allah berikan kasih sayang kepada mereka berdua. Kalau ada kata-kata saya atau kalimat-kalimat saya yang tidak tepat, yang salah atau yang menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.